Kiai Ubaidillah Tamamunji, seorang kiai besar dari Jawa Tengah, dari Rembang. Ya, beliau adalah sosok kiai besar dan memberikan saran atau pendapat tentang kejadian kemarin. Buntut panjang Rizik bin Syihab ajak perang Kang Deddy Mulyadi, ya, bukan hanya KDM dan bukan hanya satu persoalan dengan KDM, tapi kompleks lah. Kali ini ada seorang kiai dari Jawa Tengah yang bernama Kiai Munji atau Kiai Ubaidillah Tamamunji. Seorang kiai besar dari Jawa Tengah, dari Rembang, kali ini memberikan tanggapan tentang fenomena kemarin pada saat Rizik bin Syihab dan kelompoknya bentrok dengan PWI LS. Ada salah satu perspektif yang saya cukup tertarik dengan pendapat dari Kiai Ubaidillah Tamamunji, ya. Ini selain juga berbicara tentang bagaimana konflik Rizik bin Syihab dengan Kang Deddy Mulyadi, yaitu adalah ketika Kiai Ubaidillah mengatakan bahwa orang-orang dari PWI LS ini yang kemudian menolak kedatangan Rizik bin Syihab untuk memberikan mau'izah hasanah atau ceramah di daerah Pemalang kemarin, sebetulnya mereka adalah orang-orang yang tidak ingin ada provokatif ketika seorang agamawan tampil di panggung. Jadi artinya orang-orang yang kemarin chaos dari PWI LS adalah orang-orang yang anti kericuhan. Bagaimana perspektif itu bisa dibangun oleh Kiai Ubaidillah Tamamunji? Mari kita sama-sama saksikan teman-teman di sini, ya. Silakan. Yang tidak ingin ramai suka ceramah seperti itu, sehingga kalau ada masyarakat dalam konteks ini direpresentasikan oleh PWI LS melarang Rizik Syihab ceramah, itu sebenarnya representasi masyarakat yang tidak ingin gaduh sebenarnya, Mas. Masyarakat yang tidak ingin ramai, masyarakat yang ingin bagaimana ceramah keagamaan itu tidak disimbolkan dengan simbol-simbol yang penuh provokatif, yang penuh adu domba. Karena ceramah-ceramah yang penuh adu domba dan provokatif, selain mengoyak ketertiban masyarakat, mengganggu ketenangan masyarakat, itu juga mencederai pola keberagamaan yang notabene mengajarkan untuk mengedepankan akhlakul karimah, etika, sopan santun, menghargai kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan, menegakkan maqasid syariah, jangan hanya berkepentingan pada kelompoknya sendiri, santun dalam mengkritik, santun dalam berkomunikasi, lebih-lebih pada pemerintah, pada penguasa. Semuanya itu dalam cermin Rizik Syihab kan semuanya sudah menyaksikan. Terakumulasi dari ceramah-ceramah beliau itu mencerminkan gambaran-gambaran yang saya sampaikan itu tadi. Nah, masyarakat gak ingin terjadi pembiaran terhadap ceramah-ceramah Rizik Syihab yang penuh provokasi, Mas. Itu wajar itu, sangat wajar itu, sangat wajar. Nah, elemen yang kedua adalah elemen FPI. Di situ ada banyak ornamen, simbol yang notabene sebagai organisasi yang betul-betul diingatkan oleh pemerintah untuk melakukan laporan ulang, memenuhi perlengkapan. Jadi kalaupun pemerintah dalam bahasa kasarnya tidak membubarkan, paling tidak ada syarat-syarat yang belum dipenuhi oleh FPI untuk sebagai organisasi yang sah di Indonesia ini, Mas. Cari penerbangan murah, terbang murah dengan Agoda. Masih banyak hal yang perlu lengkapi. Selain itu, sejarah panjang FPI itu juga semuanya tahu bagaimana perjalanan FPI dalam membentuk kesadaran kewarganegaraan. Dikatakan sebagai kekuatan civil society, ya kekuatan civil society yang bukan untuk membangun negara, tapi bikin gaduh negara. Semuanya ingin diselesaikan sendiri, semuanya semuanya diinginkan agar mengikuti pola arus kepentingan politik FPI. Itu kan nggak fair menurut saya, Mas, dalam konteks
kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang ketiga, elemen pihak kepolisian, Mas. Ini juga bermasalah menurut saya. Mengapa pihak kepolisian mengizinkan? Harusnya polisi itu tidak mengizinkan kegiatan apapun yang sekiranya menimbulkan kegaduhan. Masyarakat setempat itu, selain memang ada yang menginginkan Rizik Syihab untuk ceramah di situ, itu masyarakat sebagian masyarakat yang lain tidak menginginkan. Oke, antara dua kepentingan yang berbeda, kalau memang yang diundang belum pernah punya masalah, tidak apa-apa, Mas. Ya. Ini persoalannya yang diundang itu yang orang yang pernah bermasalah, bahkan menjadi tahanan kota, pernah menjadi tahanan kota loh Rizik Syihab itu, Mas. Betul. Artinya dikeluarkan dari penjara, tapi dalam pengawasan. Belum lagi pernah menjadi tawanan penjara karena beberapa kesalahan sesuai dengan keputusan yang telah diputuskan oleh hakim. Nah ini, lah fenomena-fenomena itu seharusnya polisi waspada, antisipasi. Karena sebenarnya ada dua elemen yang cukup membahayakan. Sejarah membuktikan itu. Satu elemen tentang sosok Rizik Syihab, elemen yang kedua adalah tentang FPI. Masa polisi ingin menjadi elemen yang ketiga, menambah bikin konflik masyarakat? Nah, dalam kondisi apapun yang mengizinkan pihak kepolisian itu bisa diurus itu, bisa diusut itu siapa yang mengizinkan, ada kepentingan apa? Kalau bisa pangkatnya dicopot itu, Mas. Ya, betul. Karena dalam kondisi apapun dia mengizinkan. Mengapa dua elemen yang memang sama-sama harus diwaspadai dalam konteks kegiatan keberagamaan yang menodai sistem keberagamaan, kemudian dia ikut-ikutan mengizinkan? Kalau dikatakan mengadu domba, pasti dia tidak mengakui pihak kepolisian dikatakan mengadu domba itu. Tapi praktek di lapangan terjadinya konflik itu atas perizinan kepolisian, Mas. Meskipun pihak kepolisian tidak mengaku, tidak akan pernah mengaku kalau dia itu dikatakan pengadu domba. Tapi konfliknya itu karena diizinkan persoalannya, Mas. Coba kalau nggak diizinkan, nggak akan terjadi itu. Kayak di Banyumas itu bagus. Banyumas. Ya. Itu batal Pak ya? Itu batal ya? Kenapa? Itu batal tuh ya, Banyumas ya? Iya, paling tidak juga pihak polisi juga menemani untuk menurunkan baliho-baliho Rizik Syihab. Betul. Jadi sebenarnya pengawasan kota yang pernah diterima oleh Rizik Syihab ketika keluar dari penjara itu tidak hanya dibatasi oleh 100 hari atau 200 hari atau berapa hari lah saat itu, tapi juga selamanya sebenarnya, agar ada efek jera. Jadi seharusnya pihak kepolisian ini tegas, ini sosok yang memiliki masalah, punya latar belakang historis yang panjang, yang seperti itu. Masa pihak kepolisian tidak hati-hati? Itu. Jadi dalam kondisi apapun polisi itu harus tegas terhadap latar belakang orang-orang yang memiliki kesejarahan yang cukup, dalam bahasa saya cukup tidak baik, Mas. Iya. Itu. Belum lagi simbol-simbol itu. Jadi dalam konteks, apalagi saya lihat di situ juga ada pejabat pemerintah daerah loh, Mas. Ya di ceramahnya ya. Iya, di sebelahnya Rizik Syihab itu saya lihat ada pejabat daerah. Siapa itu, coba diteliti. Tentu pihak pengadilan yang harus meneliti kalau ingin mempersoalkan masalah ini. Jadi kasus Pemalang itu jangan hanya dilihat pada konflik antara yang mencederai dan yang dicederai. Berapa luka dari pihak FPI dan berapa luka dari pihak PWI. Jangan hanya melihat itu, tapi harus melihat latar belakang pendukung. Karena kalau tidak ada latar belakang kan nggak akan terjadi
fenomena dalam bahasa saya itu fenomena as seperti itu, konflik horizontal seperti itu kan karena adanya pembiaran yang begitu mudah diberikan oleh pihak kepolisian, Mas. Orang pinter gak pinjem duit sembarangan. Lihat deh, ada loh yang nomor HP-nya sudah 3 tahun, tapi malah pakai pinjaman berbunga besar. Padahal bisa pakai ada pundi yang bunganya rendah. Selama nomor HP kamu sudah aktif lebih dari 1 tahun, kamu bisa ajukan limit hingga 100 juta. Proses pengajuan. Saya tidak menyalahkan dan tidak merendahkan sosok polisinya dan tidak meragukan kemampuan pihak kepolisian. Tetapi fenomena itu menunjukkan kekurang hati-hatian pihak kepolisian di dalam membaca fenomena sosial. Karena dalam kondisi apapun, konflik sipil itu tanggung jawab polisi, Mas. Persoalan-persoalan sipil itu tanggung jawab polisi. Nah, kalau persoalan negara baru tanggung jawab keamanan negara, tanggung jawab tentara, TNI. Kalau keamanan masyarakat tanggung jawab kepolisian. Kalau sampai seperti itu terjadi, itu pimpinannya nggak tanggung jawab itu kepolisian. Iya. Seharusnya sudah bisa antisipasi pihak kepolisian itu. Ini akan terjadi konflik horizontal. Maka antisipasi apa yang harus dilakukan oleh pihak kepolisian? Jangan asal mengizinkan begitu. Kalau yang diundang nggak pernah punya masalah, nggak apa-apa. Yang diundang jelas-jelas aja, belakangnya deret masalah telah tercatat dalam latar belakang kesejarahan Rizik Syihab. Masa perizinan dipermudah begitu saja? Itu teman-teman PWRS itu nggak akan emosi marah kalau sebelumnya nggak dengar ceramah-ceramah Rizik Syihab untuk nantang asah sampai nantang berkelahi, nantang perang, menghancurkan asah golok, asah parang. Itu kan nantang masyarakat pribumi. Nah, representasinya adalah BWLS karena mereka para pecinta negeri ini. Teman-teman PWLS itu tidak ingin terjadi konflik antar masyarakat pribumi, Mas. Juga tidak ingin ada provokasi-provokasi yang seperti yang dilakukan oleh Rizik Syihab. Itu aja sebenarnya, Mas, sederhana. Tapi rupanya pihak kepolisian membiarkan. Jadi seolah-olah itu ada proses manajemen konflik yang ingin diciptakan ke pihak kepolisian untuk keluarnya program pengawasan sebagai bentuk berhasilnya proposal pengawasan masyarakat sipil untuk menurunkan anggaran pengawasan. Seolah-olah masyarakat kan akan curiga seperti itu, Mas. Betul. Seolah-olah memang harus ada masalah biar ada program dan kegiatan polisi. Kalau nggak ada masalah nanti polisi nggak ada program. Jadi repot nanti kalau begitu, Mas. Jadi polisi itu bekerja jangan karena perspektif proyek saja, proyek keamanan. Tapi harus bekerja, betul-betul bekerja. Lebih baik bekerja di tengah masyarakat yang normal daripada bekerja di tengah masyarakat yang penuh huru-hara begitu. Dan itu dilatar belakangi oleh rekam jejak Rizik Syihab yang luar biasa yang memancing masyarakat bawah, masyarakat pribumi. Nyatanya pada saat konflik seperti itu nggak ada Habib-Habib yang ikut lapangan kan? Iya, betul, nggak ada. Misalnya cuma di panggung saja. Jadi itu, Mas, sebagai sebuah pengantar. Mohon maaf ini kok agak keras saya. Karena memang 3 elemen ini penting untuk menjadi perenungan bersama. Mengapa kasus Pemalang itu bisa terjadi? Tidak lepas dari 3 elemen itu, Mas. Lah, masyarakat PWLS itu kan ini sebagai orang yang dipancing dan terpancing oleh 3 elemen itu, Mas. Itu pun PWLS sudah mencoba untuk klarifikasi agar tidak terjadi acara itu biar tidak mengundang konflik sosial dan lain sebagainya. Atau diganti aja penceramahannya
bukan Rizik Syihab. Karena atribut-atribut FPI dulu itu nampak di depan Masih mata banyak, semua ya. dalam atribut-atribut di Pemalang loh, Mas. Iya juga Pak Kiai, FPI juga. Iya, atribut-atribut FPI itu nampak sekali di saat mereka itu mencaci Jokowi dengan atribut itu, mencaci tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama dengan atribut itu. Nah, sekarang mengadakan acara di Pemalang dengan atribut yang sama, tokoh yang sama, penceramah yang sama. Ini kan pihak kepolisian seharusnya sudah memahami fenomena ini semua. Jadi pihak kepolisian jangan menambah elemen baru dalam konflik sosial menurut saya, Mas. Harusnya malah meminimalisir bagaimana elemen-elemen itu bisa terkondisikan biar tidak terjadi konflik sosial. Terarahkan. Jangan malah terjadi pembiaran. Kasus Pemalang itu bentuk pembiaran dari kepolisian, Mas. Oke, itu dia. Perspektif yang saya kira ini harus didengar oleh elemen masyarakat, khususnya aparat penegak dalam hal ini atau pihak pengaman, agar lebih bisa bekerja lebih baik lagi. Jadi begini teman-teman ya, sebetulnya tidak ada kebencian yang saya lihat dari kelompok manapun, mau PWI mau apapun, terhadap Rizik bin Syihab sebagai person. Tetapi kalau kita melihat track record daripada ceramah Rizik bin Syihab ini kan kerap sekali mengeluarkan ungkapan-ungkapan kontroversial. Ketika mengatakan Kang Deddy Mulyadi ini yang dikait-kaitkan dengan berbau kemusyrikan, kemudian ketika mengajak perang dengan Kang Deddy Mulyadi, dan bukan cuma Kang Deddy, tokoh nasional juga banyak. Kemarin pas isu nasab itu dengan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Dan saya kira orang-orang seperti ini, saya kira orang-orang yang menjadi pengikut KDM, orang-orang yang mencintai Kang Deddy Mulyadi, Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, di mana Kiai Imad juga memiliki banyak santrinya dan juga banyak alumninya. Saya kira mereka tidak tinggal diam ketika berkontra dengan berkontra dengan Rizik bin Syihab. Kontra dengan pikiran itu tidak ada masalah, tetapi akan menjadi bermasalah ketika ada ungkapan-ungkapan yang nyeleneh seperti ini. Saya anggap nyeleneh ya. Rizik bin Syihab mengajak perang Kang Deddy Mulyadi. Nah, itu akan menjadi pemicu di tengah masyarakat. Maka sebagian masyarakat Jawa Barat dalam hal ini juga saya kira sama ya. Mereka juga tidak suka dengan ceramah-ceramah model Rizik bin Syihab ini. Kenapa? Karena ceramah modelnya begitu. Siapa yang mau dengar? Orang awam juga nanti akan bingung, kok ada orang yang mengaku sebagai agamawan atau orang yang memiliki label agamawan, tetapi ketika memberikan ceramah tidak memberikan contoh yang baik untuk masyarakat. Itu juga akan dipertanyakan, Pak. Jadi hati-hati Pak Rizik Syihab untuk memberikan statement atau ketika berceramah di hadapan publik. Ya. Saya kira ini tontonan atau satu pendapat dari Kiai Ubaidillah Tamam yang saya kira sangat penting sekali untuk sama-sama kita renungi, untuk sama-sama kita bagaimana bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, berislam secara objektif, berislam secara kafah, bukan menurut patron, bukan menurut siapa agamawannya lalu seolah-olah apa yang disampaikannya itu benar semua. Agama manapun tidak membenarkan peperangan, persaudaraan. Kita apalagi yang menganut agama Islam nih, yang sangat menentang peperangan antar sesama atau perang saudara. Mari bersatu, bukan malah bercerai-berai model begitu, kecuali kafirnya kafir harbi, Pak. Kafir harbi baru kita perangi, wajib. Kalau kafirnya harbi, itu kafir. Ini sesama muslim, saudara seiman, saudara senegara, saudara sebangsa. Kok bisa sampai chaos? Dan Rizik Syihab jangan punten ya, mungkin Rizik bin Syihab playing victims dengan mengatakan oh damai di ceramahnya itulah. Ya silakan simak sendiri. Jadi Rizik bin Syihab jangan ketika ceramah ini ngomong yang tidak seperti ngajak perang sampurasun jadi campur racun. Tetapi ketika pada saat mendapatkan penolakan itu, kita bela ulama, kita bela habaib, siap bela ulama, siap bela habaib. Itu playing victims namanya. Anda yang memicu emosi publik secara psikologi massa, mereka akan terpancing ketika Anda mengatakan campur racun. Gitu loh. Tetapi ketika ada reaksi dari masyarakat seperti yang terjadi kemarin di Pemalang, apakah Anda bisa menjawab secara objektif, seobjektif mungkin selain oh siap bela ulama, siap bela habaib? Itu namanya kamu ngadu ayam.
gitu loh. Anda yang memicu orang untuk emosi, tetapi ketika Anda ceramah di hadapan jemaah Anda mengatakan siap bela ulama, siap bela habaib, gitu loh. Itu sama aja kayak ngadu ayam. Saya tidak mengatakan kamu ngadu ayam, Pak Rizik Syihab Punten, tetapi kayak ngadu ayam, gitu loh ya. Maka ini apa sih yang saya sampaikan? Ini adalah interpretasi saya atau tafsiran saya yang bisa salah ya silakan terhadap ungkapan dari Bapak Kiai Haji Ubaidillah Tamamunji pada saat di dalam video yang saya cuplikan, dia mengatakan atau beliau mengatakan bahwa orang-orang yang sebetulnya sekarang menolak Habib Rizik bin Syihab, entah itu FP, entah itu PW, entah apapun namanya, sebetulnya mereka itu adalah orang-orang yang ingin damai, orang-orang yang tidak mencintai kekisruhan. Ingin orang-orang seperti Habib Rizik bin Syihab ini yang ceramahnya model begitu tidak tampil lagi di publik. Gitu loh, paham ya? Jadi itu yang saya tangkap dari beliau Kiai Haji Ubaidillah Tamamunji. Barangkali itu saja teman-teman, hal-hal itu dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.